bab 39. Namun, di balik momen bahagia itu, ada satu orang pria yang merasa perih hatinya. Dimas datang ke acara pernikahan Anna dan Reyhan. Dia terkesima melihat Anna yang tampil cantik. Dia tersenyum getir. Hatinya seperti disayat-sayat. Tulangnya terasa remuk. Dimas tidak kuat melihat kebahagiaan Anna. Apalagi saat Reyhan menyentuh mantan istrinya itu. Dimas pergi tanpa mengucapkan selamat kepada sepasang pengantin baru itu. Dia tidak sanggup untuk menatap. Dimas berlari dengan meneteskan air mata penyesalan. Reyhan mengecup kening Anna. "Kamu sangat cantik, istriku. Kamu juga tampan, suamiku. Jadi gak sabar nih buat malam nanti," ucap Reyhan. "Itu melulu yang dipikirkan," sahut Anna. Reyhan terkekeh kecil. "Pastinya dong, sudah gak tahan nih." Rey membawa Anna ke pelaminan. Mereka menyambut para tamu yang memberi ucapan selamat dan juga hadiah. Anna sudah lelah berdiri. Dia memakai high heel yang membuat kakinya terasa pegal. Rey menyadari sang istri yang sudah kelelahan. Dia memanggil suruhannya untuk membawakan Anna sandal. "Kamu tahan sebentar, pelayan akan membawakan kamu sandal," kata Reyhan. "Terima kasih, suamiku," ucap Anna. Pelayan memberikan sandal kepada Reyhan. Anna duduk di kursi. Rey berjongkok. Dia melepas high heel yang Anna kenakan. Lalu dia memasangkan Anna sandal. Gaun yang Anna pakai sangat panjang, jadi tidak ada yang tahu jika dirinya memakai sandal. Tamu-tamu undangan semakin ramai memberikan ucapan selamat. Reyhan hanya berharap secepatnya ini akan berakhir. Dia sudah sangat kelaparan saat ini. Rey berbisik di telinga Anna. "Berapa banyak sih orang tua kita mengundang tamu? Dari tadi belum kelar juga." "Ribuan kali," bisik Anna. Reyhan tidak heran dengan mama dan mertuanya. Pastinya mereka akan mengundang banyak tamu. Rey dan Anna menyambut para tamu itu dengan senyum mengembang. Meski lelah, tapi mereka bahagia. Tamu-tamu sudah pada pulang. Sepasang suami istri tengah duduk bersama dengan para orang tua. Mereka makan malam bersama. "Kalian akan langsung pergi bulan madu?" tanya Dila. Rey mengangguk. "Iya, Mah. Lagian Rey sudah ambil cuti selama seminggu." "Kalian sudah siapkan segalanya?" tanya Hendra. "Sudah ya, tinggal berangkat saja besok," jawab Rey. "Kalian baik-baik di sana ya?" ucap Rey. "Iya, Bu, jangan khawatir," sahut Anna. "Kalian kembali ke kamar saja, sudah malam juga. Ayah dan ibu juga mau istirahat." "Mama juga," sahut Dila. "Baiklah, ayo An, kita kembali ke kamar," ajak Reyhan. Reyhan dan Anna beranjak dari kursinya setelah berpamitan pada orang tua. Reyhan membawa istrinya menuju kamar khusus bulan madu. Reyhan membantu sang istri mengangkat ujung gaun agar Anna bisa berjalan. Mereka masuk lift menuju lantai paling atas. Keduanya keluar setelah sampai di lantai atas. Petugas hotel menunggu kedatangan sepasang suami istri itu. Dia memberikan kunci kamar kepada Reyhan. "Silakan masuk, sayang," ucap Rey. Anna masuk dengan Rey di belakangnya. Rey menutup pintu dan menguncinya. Anna duduk di meja rias, sedang Reyhan sudah melepas taksido di tubuhnya. Reyhan membantu Anna membuka jepitan rambut, sedangkan Anna membersihkan wajahnya dari make up. Perlengkapan Anna dan Reyhan memang sudah ada di dalam kamar itu. "Rey, kamu mandi dulu, kita gantian mandinya," kata Anna.
Mandi bareng saja biar cepet. Justru mandi sendiri-sendiri cepet, kata Ana. Oke, aku mandi dulu deh. Rehan membuka habis pakaiannya, dia menggantungkan handuk di leher lalu berjalan masuk ke kamar mandi. Rehan keluar dari dalam kamar mandi dengan handuk di pinggang. Ana juga sudah membersihkan wajahnya dari sisa-sisa make up yang menempel. Re, bantuin buka gaunnya, pinta Ana. Ana membelakangi suaminya. Rehan membuka resleting gaun Ana. Mandinya jangan lama-lama. Iya, takut banget gak dapat jatah, ledek Ana. Aku sudah lama menahannya, sahut Rehan. Ana memutar mata malas. Dia membuka gaunnya lalu menuju kamar mandi. Rehan merebahkan tubuhnya di atas ranjang kasur yang ditaburi bunga mawar merah. Rehan sengaja belum memakai pakaian. Dia ingin melahap Ana setelah ini. Tidak lama Ana keluar dengan handuk yang menutupi tubuhnya. Handuk kecil melilit di kepalanya menandakan Ana selesai keramas. Ray bangkit dari rebahannya. Dia bangkit mendekati Ana. Langsung saja Ray mendudukkan istrinya di kursi meja rias. Ray membuka handuk yang melilit di kepala Ana. Dia membantu istrinya mengeringkan rambutnya. Rambutnya biarkan lembab begini saja, ucap Rehan seraya menyisir rambut sang istri. Iya, lembab begini juga boleh, sahut Ana. Ray mengecup bahu Ana yang polos. Kecupan itu naik sampai ke cuping telinga. Ana menggeliat karena geli. Ray membantu istrinya berdiri. Ray meraih wajah Ana. Dia mengecup kening, hidung lalu turun ke bibir. Ana membuka sedikit bibirnya. Tangan Ana turun mengusap tubuh Ray yang bidang, turun dan semakin turun ke bawah. Ana melepas handuk yang melindungi aset berharga suaminya. Tangan Ray juga sudah mulai menunjukkan kenakalannya di tubuh Ana. Handuk sudah terlepas di tubuh keduanya. Tangan Ana sudah mengusap barang terlarang milik Ray. Dia membangunkan sang predator yang sudah lama tidur. Ray menggiring Ana ke tempat tidur. Bibir Ray turun ke bawah. Tanda-tanda cinta sudah dia berikan di tubuh Ana yang polos. Istriku, sudah lama aku ingin melahap bagian paling indah ini, ucap Rehan. Lakukan suamiku, dia milikmu seutuhnya, jawab Ana. Suara indah keluar dari bibir Ana. Sudah lama dia tidak menikmati surga dunia. Rehan semakin mempercepat gerakan tangannya. Dia ingin agar istrinya mencapai pelepasan. Rehan, lirih Ana. Ana mencapai pelepasan. Ray tersenyum melihat istrinya yang begitu puas menikmati permainannya. Ini belum selesai, sayang. Rehan membenamkan kepalanya di sana. Ana semakin melayang-layang dibuatnya. Wajah Ray sudah merona karena ditekan oleh Ana. Sayang, aku tidak bisa bernafas, kata Ray. Ana terkekeh geli. Habisnya nikmat sekali, aku sangat menyukainya. Ray tersenyum. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Kamu puas? Tanya Ray. Puas, sangat puas, jawab Ana. Giliranku lagi sekarang, sayang, pinta Ray. Ana tersenyum. Dia turun dari ranjang kasur. Ini pertama kalinya Ana melakukan hal seperti itu. Sejak bersama Dimas, dia tidak pernah melakukannya. Ana tidak ingin Rehan merasa tidak terpuaskan dengan pelayanannya. Istriku memang pintar, pandai dan pintar memanjakan suaminya, puji Rehan. Ray membawa tubuh Ana bangkit berdiri. Dia kembali membawa istrinya berbaring.
Ray sekarang lagi melahap bibir Ana dengan rakus. Dia memposisikan dirinya tepat di depan Ana. "Kamu siap?" tanya Ray. Ana mengangguk. Ray melakukan tugasnya sebagai seorang suami. "Kamu pasti melakukan perawatan. Milikmu masih sempit." Tentu saja, aku sudah lama tidak disentuh," jawab Ana terbata-bata karena tubuhnya berguncang. Ray jatuh di punggung belakang Ana, nafasnya terengah-engah. Dia kembali mengecup punggung polos Ana. "Sudah Ray, aku lelah," ucap Ana lemas. "Kita istirahat sebentar," sahut Ray. Rayhan mengatur nafasnya agar kembali normal. Dia akan melakukannya lagi. Ray akan menggempur Ana habis-habisan malam ini. Sekitar 15 menit Rayhan kembali bergelora. Dia melihat Ana yang sudah memejamkan matanya. Ray menyeringai, "Belum waktunya kamu tidur sayang, aku masih ingin bermain lagi." Ray melihat sekeliling ruangan. Dia ingin bermain di tempat yang berbeda. Ray mengangkat tubuh Ana di gendongannya. Ana terbangun karena ulah Ray. "Aku mau dibawa kemana Ray?" tanya Ana. "Kita main di balkon kamar," jawab Ray. "Aku gak mau nanti dilihat orang," sungut Ana. Ray menghela nafas. Padahal dia ingin melakukannya di tempat yang berbeda. "Di sofa saja kalau begitu." Rayhan mendudukkan Ana di sofa. Ray kembali membangkitkan gelora Ana yang telah surut. "Apa kamu tidak lelah?" tanya Ana. Ray menggelengkan kepala. "Aku tidak pernah lelah sebelum puas." Ray mendaratkan tubuhnya duduk di sofa empuk. Kali ini Ana yang memegang kendali. Suasana malam yang dingin, langit yang dihiasi bintang-bintang yang bersinar terang, semuanya menjadi saksi bisu. Betapa nikmat dan indahnya sepasang pengantin baru memadu kasih. Ana keluar dari kamar mandi. Dia sudah selesai membersihkan diri. Terlihat Rayhan masih tertidur pulas. Ana mendekat lalu duduk di sisi petidurannya. Dia mengusap perlahan wajah bantal suaminya. Masih Ana ingat dengan jelas pertempuran semalam yang begitu panas. Rayhan begitu hebat bermain. Wajar saja suaminya itu berpengalaman. Rayhan suka bermain wanita di masa lajangnya. Ana membuka handuk dari kepalanya. Dia menitikkan air ke wajah Rayhan dari rambutnya yang basah. Rayhan mengerjap dan mengusap wajahnya. "Aku masih ngantuk, An." "Kita tidak jadi pergi bulan madu?" tanya sang istri. Rayhan bangun dari tidurnya lalu duduk. Dia mengecup bibir Ana sekilas. "Jadi dong, selama seminggu kita akan bulan madu. Cepetan mandi sana, kita sarapan pagi dulu," perintah Ana. Rayhan tersenyum, "Iya, aku mandi dulu ya." Ray mengedipkan sebelah matanya. "Mau tambah boleh?" Ana menggeleng. "Aku harus istirahat, pinggang dan kakiku masih sakit." Rayhan mendengus. "Mana ada yang seperti itu?" "Apanya yang tidak ada? Lututku saja masih merah," gerutu Ana. Rayhan masuk ke dalam kamar mandi. Acara bermain di kamar mandi harus gagal kali ini. Biar saja hari ini gagal. Saat bulan madu nanti dia tidak akan melepas Ana. Ana menggelengkan kepala tatkala melihat suaminya masuk ke dalam kamar mandi. Apa dia tidak lelah? Ana menyiapkan pakaian ganti untuk suaminya. Ana membuka koper yang berisi pakaiannya. Dia sudah mempersiapkan lingerie untuk acara bulan madu. Tadi malam Ana ingin memakainya, namun suaminya tidak sabaran untuk melahap dirinya.
Jadilah rencananya untuk memakai pakaian tipis itu menjadi gagal total. Padahal Anna membeli pakaian berbahan tipis itu saat di Paris. Pakaian itu keluaran terbaru dari sebuah merek terkenal. Harganya juga cukup mahal. Rehan keluar dari kamar mandi. Anna mendekati Ray dan langsung membantu mengelap tubuh sang suami yang basah. "Kita mau bulan madu kemana?" tanya Anna. Bersambung.